Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zaki Muhammad dari Prodi Agroteknologi kelas B dengan NIM 051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Nah, pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri adalah sebuah kebijakan yang mengatur kebebasan serta perlindungan dasar manusia. HAM sudah ada sejak zaman manusia dilahirkan hingga manusia meninggal dunia tanpa memandang siapapun dia. Jadi entah apa saja kewarganegaraannya, suku, budaya, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, ras, dan kepercayaannya, semua orang memiliki HAM yang sudah melekat dan dalam diri, dan hal ini berlaku di mana saja sejak kita berada. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya HAM. Kendati kita sudah tidak lagi mengalami kehidupan seperti saat pasca perang, namun masih saja sering terjadi penindasan di mana saja dengan bentuk penindasan yang berbeda. Sebab sifat manusia itu sendiri akan selalu sama sampai kapanpun. Oleh karena itu, pentingnya adanya HAM yang dapat menjadi alat perlindungan untuk seseorang. HAM merupakan alat yang digunakan setiap pemerintahan untuk mengatur segala kebutuhan manusia, termasuk pendidikan, kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan lainnya. Bayangkan apabila HAM dihapuskan, maka mungkin tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan pendidikan dan kebutuhan primer lainnya dengan layak. Melalui HAM inilah kita juga mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan serta memiliki kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, dan lainnya. Jadi secara keseluruhan melalui HAM kita mampu menjadi diri kita sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Menjadi pribadi yang bebas dan memiliki kehidupan yang baik. Semuanya tidak terlepas dari peranan HAM. Yang selanjutnya adalah peran HAM. Jika ingin dijabarkan, ada begitu banyak peranan HAM yang mempengaruhi kehidupan kita kini dan nanti. Tetapi pada dasarnya ada beberapa peranan HAM yang secara garis besar mempengaruhi kehidupan setiap individunya. HAM berperan penting untuk mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama, yakni hak untuk hidup, hak beragama, hak berpikir, dan berpendapat. Selain itu, HAM juga mengatur supaya setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, yaitu hak memiliki pekerjaan, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan memiliki kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Hak asasi manusia di atas merupakan sebagian kecil dari hak-hak lain yang kita miliki. Bagian besar diantaranya sudah diatur ke dalam 30 pasal yang ada di DUHAM beserta dokumen internasional lainnya yang juga mendukung undang-undang dalam HAM. Dokumen tersebut adalah Kovenant Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Adapun dokumen lain yakni Kovenant Internasional yang mengatur hak sipil dan politik. Ketiganya memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur sejumlah kebutuhan hak asasi manusia hingga dalam ranah yang lebih luas lagi. Seperti yang kita ketahui, kini sudah banyak negara yang memiliki pemerintahan masing-masing yang jauh lebih demokratis, di mana setiap warga negaranya memiliki kesempatan yang sama atas hak sosial dan politik mereka. Ini semua diatur dalam 9 perjanjian internasional HAM, termasuk diskriminasi ras, sipil, dan politik, diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan anak, perlindungan tenaga kerja asing, diskriminasi disabilitas, perlindungan terhadap perilaku amoral yang tidak manusiawi, dan masih banyak lagi. Terkait peranan HAM dan apa saja yang diatur oleh HAM secara lengkap dipaparkan dalam buku yang membahas khusus tentang HAM. Semuanya dipaparkan secara mendetail termasuk pasal-pasal dalam perundangan DUHAM. Selanjutnya adalah HAM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, HAM memang dicetuskan oleh para pemerintahan di negara-negara maju bagian barat. Akan tetapi, kebijakan dalam HAM ini secara sah sudah mencakup aturan yang harus ditepati oleh seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri, kita memiliki sejumlah UUD 1945 sebagai dasar aturan negara yang dibuat mengacu kepada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sendiri juga dirundingkan berdasarkan keinginan supaya bangsa ini dapat menjadi tempat yang memanusiakan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan bahwa
Seharusnya kita mewujudkan nilai kemanusiaan dan menghargai martabat manusia. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip HAM. Selayaknya sebuah perundangan HAM sebagai instrumen yang mengatur kehidupan tetap memiliki sejumlah prinsip. Di antaranya adalah HAM itu universal dan tidak dapat dicabut, lalu memiliki keterkaitan satu sama lain, dan juga setara dan tidak mendiskriminasi. Nah, yang terakhir adalah akibat apabila tidak ada HAM. Jika manusia hidup tanpa adanya HAM atau hak asasi manusia, maka hak-hak orang lain akan direbut. Terjadinya tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran serta tanggung jawab, dan tidak adanya saling menghargai antar manusia, tidak adanya namanya moral, etika, dan lain-lain. Oke, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.